Nah ini LPDP, saya senang sekali kita dijagain betul, kita ada Dewan Penyantun, ada Bapak Menko PMK, Pak Muhajir, ya, mantan Menteri Pendidikan, ada Pak Nadiem, ada Menteri Agama, ada Ibu Menteri Keuangan, ya, beliau juga ngurusin uangnya, nama uangnya. Kemudian ada Kepala BRIN, karena kita fokusnya daya saing baik pendidikan maupun riset. Nah, itu kita selalu mengupdate ke beliau setahun 2 kali, gitu ya, progresnya. Dan yang ngawasin kita banyak, ada Dewan Pengawas. Kemudian kita diaudit mulai dari ada pengawas kita ada SPI, ada Irjen, ada BPK, ada external auditors gitu ya, untuk memastikan uang yang dikelola oleh Pak Oriza aman, untuk memastikan proses seleksi kita merit based betul, jadi diseleksi prosesnya, makanya selalu dijagain oleh BPK, ada audit khusus dan sebagainya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, uangnya dikelola dan abadi mulai dari 1 triliun dulu tahun 2010 itu, ditambah menjadi 51 triliun tahun 2019. Ya. Dan tahu nggak 3 tahun terakhir ini naik lebih dari 2 kalinya, 2020, 2021, 2022 naik signifikan itu kalau lihat angkanya ya, jumlahnya naik signifikan. Jadi kenapa naik? Ini adalah tergantung dari performan daripada LPDP, karena kita tambah dana itu sangat ditentukan oleh kinerjanya. Nah, kinerjanya LPDP apa? Itu kan disetujui DPR, diajukin ke DPR, oleh DPR disetujui. Nah, pada saat kita memberikan kinerja, yang dilaporkan bukan kinerjanya saya, Pak Dwi, Pak Agus, Pak Oriza, ya, maksudnya dilaporkan juga, tapi yang paling utama kinerjanya adalah kinerja awardee dan alumninya, yang suka ditanya, kita udah ngirim beasiswa jadi apa mereka, kata. Saya sampaikan, alumni LPDP yang sudah sukses, sudah berkontribusi, akhirnya dan dampak positif gitu ya, walaupun kita belum ngitung nih, return investment on higher education, ada hitungannya ya, agak sulit, tetapi dari experience aja, empiris experience yang kita tampilkan, sehingga uangnya ditambah. Jadi alhamdulillah, gara-gara senior Anda yang PK 50-100 bagus, akhirnya uangnya ditambah, yang dulunya kita nerima awardnya hanya 2.500, 2.000, sekarang bisa 7.000. Kalau masih 2.500, saya nggak mungkin separuh dari ini nggak masuk ke sini kan gitu, ya nggak, ya kan? Kalau itu karena apa? Artinya persaingannya menjadi semakin ketat. Ya, di sisi lain kita diminta sosialisasi Pak Dwi itu kalau sosialisasi ke Papua datang langsung tuh ke pelosok-pelosok tuh. Kita lewat daring, ya, intensif hari Sabtu itu hari sosialisasi. Sehingga yang daftar kalau tahun lalu setahun 16.000, tahun ini 1 semester aja 19.000 gitu. Saya seneng banyak yang daftar, tapi mungkin bagi yang ikut tes nggak begitu seneng, banyak saingannya. Iya nggak? Tapi kan itu menjadi kesempatan terutama teman-teman di daerah tertinggal yang kemudian juga daerah-daerah afirmasi itu punya kesempatan yang lebih, karena tidak kepikir kita ngambil S2, S3 kalau bayar sendiri gitu ya, terutama saya dulu anak PNS juga nggak kepikir gitu istilahnya. The next slide. Nah ini sampai sekarang udah 40.000 ya. Yang 19.000 saja alumni. Kita punya persatuan alumni namanya Mata Garuda. Nanti Anda juga bisa join Mata Garuda, itu bagus sekali networkingnya. Mungkin ini persatuan alumni yang paling elit karena anggotanya minimal S2. Ya enggak? Ya enggak? Enggak ada persatuan atau organisasi gitu ya yang anggotanya seelit Mata Garuda ini. Nah, di 2 tahun terakhir kita dituntut bagaimana LPDP harus berinovasi, uangnya semakin banyak. Jadi tadinya kita hanya rekrut LPDP sendiri, kita sebut akhirnya Pak Dwi, apa ini istilahnya? Native LPDP.
Nah kita 2 tahun terakhir kerjasama sama Kemendikbud. Kemendikbud kita kasih kesempatan buat program beasiswa, baik degree maupun non degree. Ya, degree itu terutama untuk tenaga pendidik, guru, dosen gitu. Juga kemudian Kementerian Agama itu juga itu jumlahnya langsung melesat melebihi daripada LPDP. Tahu nggak tahun ini saja yang program non degree itu dari Kemendikbud targetnya 294.000 setahun. Ya, itu untuk bayarin Merdeka Belajar, MBKM, itu yang non-degree ya. Yang degree-nya relatif hampir sama dengan LPDP. Ini program Kemendikbud itu banyak sekali nih. Yang program degree-nya aja ada 7. Program non-degree-nya ada 30. Ini sangat inovatif gitu, dan ini kita semua yang mensupport gitu. Jadi saya senang sekali bisa mensupport Kemendikbud dan Kemenak, dan ada banyak variasi gitu ya. Jadi kalau Kemendikbud program degree-nya ada S1, S2, S3 gitu ya. Kalau PDP umum S2, S3 saja. Next slide apa? Nah ini yang Kemenak juga gitu. Program degree-nya ada 15, yang non degree-nya ada 26. Itu targetnya tahun ini aja hampir sama dengan LPDP 7.791, kita targetnya 7.000. Yang non degree-nya lah ada 18.784. Jadi ini baru terjadi di 2 tahun terakhir gitu. Jadi begitu sibuknya, yang dulu hanya ngurusin 2.000 orang, sekarang bisa setahun bisa ngurusin lebih dari 350.000 orang. Jadi di Pak Agus itu ada tim IT-nya, ada beberapa orang pontang-panting, kita terus memperbaiki sistem IT-nya, terakhir membuat namanya e-beasiswa gitu ya. Jadi ini akan ada terus perbaikan gitu, nanti tolong kasih masukan ya. Tentunya ini supaya semua proses mulai dari seleksi, kemudian kalau Anda sudah diterima, proses transfer, nanti monitoring sampai dengan lulus, kita dilaksanakan dengan sistem yang baik. Karena, next slide. Nah, adik-adik sekalian, jadi saya tidak mau panjang lebar. At the end of the day, kita sekarang ada di zaman AI, zaman yang mungkin saya nggak tahu, adik-adik sekalian sudah bisa dibilang digital native ya, lahir sudah ada handphone sampai sekarang, jadi mungkin tidak tergantung sama namanya hard copy dan sebagainya. Kecepatan teknologi dan sebagainya membuat banyak hal ini kita dilema nih, banyak sekali yang bisa digantikan oleh mesin. Ada yang bilang nanti tidak ada lagi akuntan, Pak Agus yang akuntan mikir tuh. Karena semuanya lah bisa dikerjakan oleh komputer gitu ya, sistem akuntansi. Bahkan lawyer pun bisa dibilang bisa digantikan ya oleh itu. Jadi tapi gimana supaya kita tetap eksis ya sebagai human capital investment tetap jalan. Nah banyak ilmu, nanti ada ilmu-ilmu baru yang secara teknis bisa kita pelajari, ada ilmu lama, tapi ada hal-hal yang ini pengalaman kita nih dan juga saya observasi. Dan ini ngambil dari Rene Paulison, ada nasihat yang bagus untuk kita bisa sukses gitu ya, lebih dari yang lain. Ada kemampuan-kemampuan skill yang lain harus dikembangkan nih. Baik yang sudah kerja maupun yang sedang sekolah, nanti kerja lagi, misalnya kemampuan komunikasi. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya. Komunikasi itu tidak semata-mata bisa pidato, bisa ini enggak ya. Bagaimana meyakinkan orang lain, bagaimana mempersuade orang lain itu ini sangat penting. Untuk ada orang introvert, ada orang extrovert, jadi nggak usah khawatir, kita punya cara sendiri-sendiri dalam berkomunikasi. Ya kalau kita lihat dulu mungkin ada teman kita yang IP-nya tidak cum laude kok sukses hidupnya. Itu antara lain karena dia pintar komunikasi, banyak gaul gitu ya. Ada orang yang IP-nya mendekati 4, dan hanya pintar untuk dirinya sendiri, tidak bisa mengkomunikasikan, itu juga kurang bagus. Jadi mohon ya nanti dilatih. Jadi, masalah komunikasi, masalah yang lain selain komunikasi adalah integritas. Nah ini integritas ini harga mati nih, tadi udah diucapin di ikrar ya. Apalagi di zaman digital ini, sekali integritas kita terluka gitu ya, itu kadang-kadang nempel tuh ada digital footprint gitu ya, jangan lukai diri sendiri dengan ini. Anda masih muda semuanya. Nah, alhamdulillah saya udah kerja hampir 32 tahun gitu ya.
Dan kalau di PNS ada jenjang-jenjang naik pangkat itu antara lain mungkin juga kalau ada isu integritas pasti tidak bisa lancar gitu ya naiknya. Dan itu nanti lama-lama integritas tidak hanya dikenalin di unit di mana kita kerja. Wah kalau saya tidak berintegritas di unit ini nanti saya bisa pindah gitu ya. Gampang gitu ya. Pindah tempat lain toh nggak kenal saya. Tapi jangan salah loh, nantinya mungkin itu kayak di Bank Indonesia. Begitu kita ngemplang di kartu kredit satu, kita tidak bisa ngelamar kartu kredit di semua bank. Ini kayak kejadian di Perancis. Ada seorang mahasiswa yang naik kereta suka tidak bayar. Terus biasanya kan pemeriksaannya hanya sesekali itu ya, untuk naik kereta tram itu lah. Dia nyepelekan begitu naik tram, kemudian tangkap kondektornya pas setelah sekian kali terus dicatat gitu kan, kamu mahasiswa namanya siapa? Dia pikir itu soal yang simpel, tapi setelah lulus kuliah dia cari kerja tidak pernah ada perusahaan yang tahu, yang menerima, karena itu ternyata integritas dia walaupun hanya naik kereta itu sudah diketahui oleh semua pihak gitu. Jadi itu sudah terjadi nih di Perancis dan di kita kemungkinan juga gitu. Jadi tapi itu side effect ya, tapi yang penting integritas itu dari dalam sendiri yang itu yang selalu ditekankan di kita semuanya, di Kementerian Keuangan juga ya, intens digituin ya, walaupun ngawasin 80.000 bukan yang gampang, kayak Menko 80.000 gitu ya, kita dalam satu keluarga 5 orang aja kadang-kadang ada beda-beda gitu. Jadi komunikasi, leadership juga penting. Leadership itu tidak harus yang kayak jadi orator gitu ya. Leadership antara lain punya networking dan sebagainya, itu kita bangun leadership dengan cara kita sendiri, dengan berbagai macam cara. Di setiap event gitu ada kesempatan, siapa nih jadi ketua kelompok, maju aja, itu akan sangat bermanfaat ternyata. Kalau udah terbiasa gitu ya. Jadi ada siapa nih ketua kelompok ini jadi gini, maju aja, itu ngelatih leadership kita, dan itu ternyata manfaatnya akan sangat bagus kalau kita berkarir ke depannya. Gitu kira-kira dari saya. Jadi terima kasih sekali hadirnya di sini, dan mudah-mudahan seminggu ini membawa manfaat yang luar biasa. Tidak hanya dari narasumber yang kita undang, tetapi kalau saya tanya satu-satu, masing-masing dari kalian mesti punya cerita heroiknya masing-masing.